Kolaborasi Soeharto dan CIA Amerika dalam membasmi PKI dan mendongkel Soekarno. Gerakan 30 September 1965 dan buntut panjangnya yang amat berdarah itu, merupakan kejadian yang amat menentukan dalam sejarah Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Kejadian ini secara permanen mengubah peta politik Indonesia, yang berujung pada pemerintahan otoriter yang korup, yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Rupanya, pemerintah Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, secara aktif membentuk kondisi yang memungkinkan terjadinya pertentangan antara TNI dan PKI. Ketika pembantaian massal tahun 1965 sedang berlangsung misalnya, pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer secara rahasia kepada TNI. Dengan demikian, pembantaian massal di Indonesia yang terjadi tahun 1965 hingga 1966, merupakan peristiwa global dan bukan hanya peristiwa nasional saja. Menurut Dr. Bradley R. Simpson, selama dasawarsa sebelum peristiwa G30S, pemerintah Amerika Serikat merasa sangat takut pertumbuhan kekuatan politik PKI yang radikal dan sikap anti-Barat yang dikampanyekan Presiden Soekarno. Karena kekhawatiran itulah, maka Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Eisenhower, memulai operasi rahasia besar dan mendukung pemberontakan PRRI dan Permesta. Selama bulan Agustus 1964, selama hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia memasuki masa-masa buruk karena konfrontasi Malaysia, pemerintahan Amerika di bawah Presiden Lyndon Johnson dan pemerintah Inggris, melakukan strategi rahasia untuk menciptakan pertentangan antara TNI dan PKI. Caranya adalah dengan menggunakan uang, propaganda hitam, dan lain-lain. Inggris bahkan telah memulai strategi perang rahasia sejak tahun 1963, untuk menutup operasi militer Indonesia yang ingin menggagalkan pembentukan negara Malaysia. Bradley Simpson menyampaikan, bahwa sejak awal pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, mencoba membentuk persepsi umum tentang PKI sebagai kumpulan orang-orang yang kejam, dan mengaitkan PKI dan G30S dengan Cina. Bantuan rahasia dari negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat menjadi mudah disalurkan ke TNI, karena mereka bekerja sama dengan Jenderal Sukendro yang belajar di Universitas Pittsburgh, dan menjadi kontak CIA di Indonesia. Lewat permintaan Sukendro inilah, Amerika mengirim peralatan komunikasi untuk anggota TNI, bagi upaya TNI dalam menumbangkan kekuatan Soekarno dan PKI. Ditambahkan oleh Simpson, bahwa tidak hanya Inggris dan Australia yang mendukung TNI, melainkan juga Uni Soviet, karena Soviet tidak suka dengan PKI yang mulai condong ke Cina. Keprihatinan Simpson adalah, kebijakan bungkam pemerintah Amerika Serikat karena tidak ada satu pejabat yang mengkritik pembunuhan massal ini. Ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui oleh masyarakat. Misalnya, sementara pembantaian massal terjadi, delegasi TNI dan Amerika justru melakukan diskusi mengenai rencana penanaman modal dan investasi besar-besaran perusahaan Amerika di Indonesia. Contoh lain adalah draft Undang-Undang Penanaman Modal Asing, atau UPMA di Indonesia, yang ternyata disusun oleh orang Amerika. Berikut kami kutipkan tulisan Yosep Tugio Tahar dalam bukunya yang berjudul, Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia, yang berisi kerjasama Amerika Serikat dengan TNI Angkatan Darat di bawah Soeharto, dalam upaya pembasmian PKI dan penggulingan Presiden Soekarno. Dalam situasi yang demikian, Marshall Green, Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, pada tanggal 5 Oktober 1965, mengirim telegram nomor 868 yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyatakan, inilah saat yang tepat untuk mengenyahkan komunisme dari Indonesia. Namun bantuan harus secara diam-diam. Army now has opportunity to move against PKI if it act quickly. Momentum is now at peak with discovery of bodies of murdered army leaders. In short, it's now or never. Selanjutnya, Green memberikan beberapa panduan tentang sikap Amerika Serikat atau CIA. Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan. Secara sembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto, tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa. Sementara di saat bersamaan, sampaikan kepada mereka asumsi kita, bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat. Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer. Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya.
Prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha Amerika Serikat. Spread the story of PKI's guilt, treachery and brutality. This priority effort is perhaps most needed immediate assistance we can give Army if we can find way to do it without identifying it as solely or largely US effort. Ternyata, panduan Duta Besar Amerika CIA, Marshall Green itu, terutama perihal menyebarluaskan kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya, serta penghancurannya, menjadi garis utama para perwira Angkatan Darat, yang kemudian menjadi panutan dan polisi Angkatan Darat dan pemerintahan militer. Hal ini terbukti, sebagaimana yang dikatakan Duta Besar Green dalam telegramnya, prioritas ini membutuhkan bantuan kita segera. Tanpa diketahui bahwa hal itu merupakan usaha Amerika secara sembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita. Seiring dengan berkembangnya perebutan kekuasaan. Pada tanggal 5 Oktober itu juga, Phoenix Park Singapore, Kedutaan Inggris, mengirim telegram ke Departemen Luar Negeri di London, yang berbunyi, We should have no hesitation in doing what we can surreptitiously to blacken the PKI in the eyes of the people of Indonesia. Dengan nada dan irama yang sama, hal tersebut diperjelas dalam rapat para jenderal militer di Kostrad pada tanggal 5 Oktober 1965, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal Abdul Haris Nasution, yang menghasilkan panduan perihal pelaksanaan dari rencana penghancuran PKI. Tanggung jawab atas rencana dan segala cara-cara pelaksanaan operasi militer ini, diakui dengan bangga oleh Jenderal Soeharto, melalui pernyataan yang tertulis dalam bukunya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, tahun 1989, halaman 136, yang berbunyi, Sejak menyaksikan apa yang didapat di Lubang Buaya, kegiatan saya yang utama adalah menghancurkan PKI, menumpas perlawanan mereka di mana-mana, di ibu kota, di daerah-daerah, dan di pegunungan tempat pelarian mereka. Semenjak ucapan Soeharto, Pangkostrat yang mengangkat dirinya menjadi pangkat, dan bertekad untuk menghancurkan dan menumpas PKI, yang menjadi panutan dan polisi militer, penguasa, pemerintah, maka pasukan-pasukan Angkatan Darat, terutama pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, menggalang milisi-milisi terutama dari organisasi-organisasi keagamaan seperti Banser NU, Pemuda Muhammadiyah, untuk memusnahkan anggota, simpatisan, bahkan anggota keluarga yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Para pemuda dipersenjatai, dilengkapi dengan alat komunikasi dan transportasi, dan didorong untuk melakukan tindakan-tindakan keji dan brutal terhadap orang-orang yang masih belum jelas apa salahnya, dan tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Banyak korban jatuh justru setelah mereka diwajibkan melapor dan diamankan di kantor-kantor polisi, militer, atau institusi-institusi negara lainnya, seperti kecamatan atau kelurahan, dan kemudian, tanpa diadili, dengan berbagai cara, dibunuh begitu saja. Seterusnya, dengan segala kelicikannya, Soeharto dalam bukunya itu mengatakan, mereka masih mencoba mendirikan kubu pertahanan sewaktu kami mengejar mereka. Tetapi, saya tidak mau melibatkan Angkatan Darat langsung. Kecuali pada saat-saat tepat dan terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing dari benih-benih yang jahat. Dalam forum diskusi sejarah Indonesia yang bertemakan peristiwa September 1965 dalam tinjauan ulang, yang berlangsung pada 23 September 2000 di Leuven, Belgia, salah seorang pembicara, Paul Mudiglo, SH, yang pernah mengajar di Universitas Parahyangan Bandung, bahkan pernah menjadi anggota KASI, Komando Aksi Sarjana Indonesia, pada awal Orde Baru, dalam menanggapi perkataan Soeharto, tentang melibatkan rakyat dalam operasi penghancuran PKI, satu dan lain, adalah agar rakyat tidak melawan maupun mencegahnya, malah berbalik dan mendukung dan membantu Angkatan Darat. Manuver ini dilakukannya dengan cara dan langkah-langkah berikut. 1. Mengidentikan G30S dengan PKI. 2. Mengingkari kemanusiaan orang komunis, dan menggambarkan mereka sebagai makhluk kejam, asusila dan ateis. 3. Menyalahgunakan rasa keagamaan untuk menghasut dan menanam kebencian terhadap komunis. 4. Menggerakkan demonstrasi massal menuntut pembubaran dan atau pembasmian PKI. Langkah pertama dilakukan, antara lain dengan cara media massa kiri dilenyapkan. 3. Surat kabar Tantara, Berita Yuda, Angkatan Bersenjata, dan Api Pancasila, serta seluruh media pers yang ada di bawah ancaman pemberangusan,
setiap hari menyiarkan berita-berita yang disiapkan oleh Angkatan Darat. Operasi Konyol G30S di Jakarta terus-menerus digambarkan sebagai upaya kudeta yang didalangi oleh PKI, ataupun sebagai pemberontakan PKI untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Gerakan 30 September tidak disingkat dengan akronim G30S, melainkan dengan G30S, PKI, sehingga pada PKI dilekatkan cap pemberontak brutal. Langkah kedua yaitu, mengingkari kemanusiaan orang komunis, penggambaran mereka sebagai makhluk kejam, asusila dan ateis. Dilukiskan dengan rinci tentang pembentukan pendapat umum mengenai kebengisan, kelicikan, dan kebiadaban PKI dengan merujuk kepada polisi rahasia Nazi Jerman, Gestapo. Laporan pemeriksaan bedah mayat para jenderal, tertanggal 5 Oktober 1945 dari tim 5 dokter ahli ilmu kedokteran kehakiman, yang dibentuk atas perintah Presiden Soekarno, yang melukiskan di bawah sumpah secara terperinci kondisi jenazah, disampaikan juga kepada Soeharto, diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 9 Oktober 1945, tetapi tidak pernah disiarkan kepada masyarakat, baik oleh pemerintah maupun oleh media massa. Visum et repertum ini jelas mengingkari adanya luka-luka karena sayatan atau pencongkelan mata dan menyebut antara lain tentang keutuhan alat kelamin para korban. Sebaliknya, bermunculan foto mayat-mayat yang sudah mulai membusuk dan rusak di TV, koran dan majalah, disertai uraian bahwa tanda-tanda bekas penganiayaan di sekujur tubuh korban, membuktikan kekejaman dan kebiadaban G30S, PKI. Bahkan juga Jenderal Soeharto pribadi memberi pernyataan seperti itu. Fitnah semacam ini, tentang kebiadaban, kekejian dan keasusilaan anggota PKI maupun simpatisan PKI, berfungsi untuk meniadakan rasa salah rakyat, apabila kemudian mereka dilibatkan untuk menganiaya, bahkan membunuh makhluk biadab dan asusila tersebut. Langkah ketiga, yaitu penyalahgunaan rasa keagamaan untuk menghasut, dan menanam kebencian terhadap komunis. Tidak jarang komunis disebut tidak bertuhan, ateis, malah musuh Tuhan. Pandangan ini mengabaikan kenyataan, bahwa hampir semua anggota PKI, seperti juga semua bangsa Indonesia, beragama. Akan tetapi, hasutan-hasutan di atas memang bukan bermaksud menggambarkan kebenaran, melainkan menanamkan kebencian, menabur gagasan bahwa memerangi PKI adalah wajib hukumnya, bahkan tidak haram untuk mengalirkan darah orang komunis. Langkah keempat, yaitu menggerakkan demonstrasi massal menuntut pembubaran dan atau pembasmian PKI. Terhitung mulai 2 Oktober 1945, dengan dorongan Angkatan Darat, didirikan Kesatuan Aksi Penggayangan Gestapo, KAP Gestapo, dan organisasi-organisasi kami, KAPI, dan lain-lain, yang memelopori demonstrasi mahasiswa, pelajar, pemuda, yang terus-menerus mengutuk Gestapo, PKI dan semua organisasi komunis. Angkatan Darat kemudian mengadakan operasi penangkapan tokoh, kader, dan anggota PKI, dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Sebagai orang yang ikut mengalami peristiwa di atas, sebagai kriminolog, meninjau secara retrospektif, rekayasa pembangkitan dan peningkatan rasa kebencian dan kemarahan rakyat terhadap PKI dan organisasi pendukungnya, Paul Mudigdo, mengakui dengan sejujurnya, bahwa rekayasa semacam itu sangat efektif. Api menyala, darah pun tumpah. Ketika kemarahan dan kebencian sudah meluas, pembunuhan massal diorganisir dan terjadi secara sangat sistematis, seiring dengan pergerakan RPKAD. Di Jakarta, rumah dan gedung-gedung yang diduga milik anggota atau simpatisan komunis dirusak dan dibakar. Orang-orang yang dituduh komunis, ditangkap dan diarak oleh demonstran, dan dalam keadaan tak berdaya, di tengah-tengah masa demonstran, korban ditusuk dan dibunuh dengan pedang panjang, sedang pihak militer hanya melihat dan menonton. Telegram Green, Duta Besar Amerika di Jakarta ke Washington tanggal 20 Oktober mengatakan, beberapa ribu kader PKI dilaporkan telah ditangkap di Jakarta. Beberapa ratus di antaranya telah dibunuh. Kami mengetahui hal itu. Pimpinan PKI Jakarta telah ditangkap dan barangkali telah dibunuh. RPKAD tidak mengumpulkan tawanan, mereka langsung membunuh PKI. Green melanjutkan, pembersihan oleh Angkatan Darat berlanjut di kampung dan tempat-tempat lain di daerah Jakarta. Pemuda Muslim membantu mengawani pasukan militer. Sumber mengatakan, beberapa pembunuhan merupakan hasil dari pembersihan ini. Fakta lebih jauh tentang hubungan militer dengan kumpulan yang terorganisir dalam kampanye anti-PKI ini, dapat dilihat dari pertemuan antara Kolonel Ed Hale, CIA, dan pembantu dekat Jenderal Nasution, yang mengatakan, bahwa demonstrasi anti-PKI akan meningkatkan pengganyangan menjadi anti-Tionghoa. Dan perusakan dan pendudukan kantor perdagangan kedutaan Tiongkok di Cikini, bukan dilakukan oleh Angkatan Darat,
akan tetapi oleh mereka yang bertindak untuk kita, yaitu Muslim dan Ansor. Hanya 3 bulan semenjak kampanye anti-PKI, CIA melaporkan. Hampir semua anggota Politbiro PKI ditangkap, banyak di antara mereka telah dibunuh, termasuk 3 pimpinan tertinggi partai. Berita besar hari ini, adalah ditangkap dan dibunuhnya Ketua PKI DN Aidit. Sedang pembunuhan terhadap anggota dan simpatisan PKI di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, terus berlangsung. Bagi Amerika dan sekutunya, keberhasilan Angkatan Darat Indonesia menghancurkan PKI adalah merupakan suatu kemenangan besar. Demikian Marianne Wilkinson menulis dalam Sydney Morning Herald, 10 Juli 1999.